kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, haleluya.
Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Ya, selamat sore dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebagaimana tema kita pada minggu ini, dua macam dasar, terambil dari Matius 7:24 sampai yang ke-27. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Tema firman Tuhan kita minggu ini, dua macam dasar. Matius 7 ayat 24 hingga yang ke-27 berbunyi demikian. Matius 7 ayat 24 hingga 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Ada tiga hal yang bisa kita dapatkan dari penutup khotbah di bukit Tuhan Yesus ini. Hal yang pertama adalah realita yang menyesakan, kesulitan dan kesusahan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Jikalau ada orang yang mengatakan kalau mengikut Yesus tidak akan ada masalah, kalau mengikut Yesus apalagi ditambahin embel-embel, label gerejanya, ditambah memakai atribut-atribut, apakah itu perjamuan kudusnya, minyak urapannya, atau apapun, akan terhindar dari semua masalah. Saudara jangan cepat percaya atau bahkan jangan percaya, karena itu adalah salah satu praktek-praktek pembiusan yang dimana di dalam ayat-ayat sebelumnya yang minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama, itu adalah praktek-praktek penyesatan. Kenapa? Karena jelas Tuhan Yesus di dalam penutup khotbah di bukit, ayat yang kita baca ini jemaat Tuhan adalah menjadi sebuah kalimat penutup. Yang namanya kalimat penutup itu bicara tentang konklusi. Tuhan Yesus merangkumkan dari semua ajarannya. Itu yang ketika dia sudah ajarkan dengan istilah terkenal disebut dengan khotbah di bukit dari Matius 5 sampai Matius yang ke-7, gitu ya, dirangkumkan bahwa ada dua kategori orang, ya. Nah, tetapi poin yang pertama yang ingin coba saya balik adalah realita yang dimana ingin Tuhan Yesus konklusikan bahwa hidup siapapun dia, masalah itu akan kita hadapi. Apakah kita anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita, realita masalah itu akan kita hadapi. Jadi kalau ada pengajar-pengajar tertentu, wah ikut Tuhan Yesus tidak akan ada masalah, di gereja kami ikut Tuhan Yesus tidak ada masalah, pakai anggur ini, pakai perjamuan ini, pakai ini, tidak akan ada masalah. Jangan pernah percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri pun ngomong. Ngomongnya di mana? Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara sekalian, baik orang yang mendirikan rumah di atas batu ataupun orang yang mendirikan rumah di atas pasir, dua-duanya Tuhan Yesus katakan apa? Akan datang hujan dan banjir. Berarti bahwa siapapun dia, masalah itu akan dihadapi. Saudara, kita semua setiap hari selama kita bernapas, pasti kita akan menghadapi masalah. Apakah itu besar ataupun masalah sehari-hari. Contoh, ketika besok di hari Senin, ketika saudara membuka mata, saudara akan menghadapi masalah. Kalau malam ini saudara makan terlalu enak, jajan terlalu lepas, besok pagi biasanya akan menghadapi masalah.
Saudara bangun, sebelum sempat berpikir yang aneh-aneh, saudara menghadapi masalah. Ya toh, ketika bangun, perutnya efek tadi semalam, saudara mau lari ke kamar kecil, ternyata di dalam kamar kecil itu sudah pakai nomor antrian, kira-kira begitu. Kalau yang orang tua pasti hari pertama, saya sering mendengar kisah hari-hari ini orang tua disebut, Pak, kita setiap pagi itu akan mengalami drama anak ke sekolah, gitu ya toh. Malamnya sudah suruh tidur, susahnya minta ampun. Kalau pagi ngobrak-ngobrak abriknya, susahnya minta ampun. Siapapun kita, selama kita bernapas, kita akan menghadapi masalah. Bahkan ketika saudara itu mengakhiri hidup di dalam dunia ini, jangan berpikir saudara akan bebas masalah. Akan menghadapi masalah yang terutama dalam hidup manusia, masalah yang paling vital. Jadi ketika siapapun kita pernah berpikir atau mungkin akan berpikir, wah hidup ini kok cek berat ya, wah hidup ini kok begitu beratnya ya, masalah yang ku hadapi kok bertubi-tubi ya, udahlah aku tak mengakhiri hidup ini biar masalah akan berhenti. Siapa bilang ketika kita mengakhiri hidup dalam dunia ini masalah akan berhenti? Enggak. Seseorang pernah mengatakan begini, sudah saudara tidak menjadi masalah bagaimana saudara mati, tapi menjadi masalah besar kemana saudara berada setelah saudara mati. Jadi ketika kita mati pun kita juga menghadapi masalah terbesar, karena kemana kita akan pergi setelah kita mati. Dan sesungguhnya masalah terbesar itulah yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas Kalvari. Amin. Jadi kita semua setiap hari ini, meskipun masalah terbesar yaitu bicara maut telah diselesaikan oleh Yesus di atas Kalvari, bukan berarti di dalam kehidupan kita hari-hari ini tidak akan ada masalah. Tuh Yesus tetap ngomong kok, siapapun kita, hujan akan melanda, banjir akan melanda. Masalah itu menjadi sebuah realita hidup kita, siapapun kita, dimanapun kita berada. Suatu kali ada kisah seorang anak Tuhan. Dia anak yang rajin ke gereja, dia anak yang aktif, dia seorang gadis yang baik. Di dalam gereja dia bertumbuh, dia tidak aneh-aneh, dia tidak model anak yang istilah Surabaya yang duga, enggak. Dia anak gadis yang baik. Dia bertumbuh dalam lingkungan gereja yang baik, dan ketika dia mendapatkan calon suami, juga calon suami yang baik. Saudara, digambarkan bahwa sepasang suami istri ini, calon suami istri ini adalah menjadi pasangan yang ideal. Karena yang pria pun juga orang yang baik, anak Tuhan yang baik, anak gadis pun juga yang baik. Semua orang mendambakan, kalau bisa nanti aku punya mantu kayak dia, punya pacar kayak dia. Itu menjadi contoh, kira-kira begitu. Dia menjadi sebuah figur, ini loh kalau anak Tuhan gitu ya, kalau baik, dapat pasangannya baik ini dan itu, saudara. Indah ya. Di hari pemberkatan itu, sang pendeta pun juga memberikan sebuah apresiasi. Ini adalah sebuah pasangan yang luar biasa. Dia menjaga kekudusan, dia menjadi pacaran yang baik, dia aktif, dia gereja, dia menjadi teladan, menjadi model, role model dikatakan. Di hari pernikahan itu, anak-anak muda semua kepingin kayak dia, mendapatkan pasangan yang cantik, ganteng, baik, ya, rajin. Mama mertua mana yang tidak mau, gitu kira-kira kan? Mantu idaman, baik pihak pria ataupun wanita. Saudara, indah. Di hari itu semua pernikahan para pendeta memberikan apresiasi. Semua datang itu dalam tanda kutip iri. Nanti aku juga mau lah dia ya. Kita gini dan itu. Ini loh berkat. Kalau bilang berkat anak soleh lah, apalah gitu ya. Tapi siapa yang menyangka usia pernikahan mereka diizinkan Tuhan tidak lebih dari 24 jam. Saudara, ketika selesai resepsi, maka sang pria, sang suami itu berkata kepada istrinya yang belum genap 1 hari, dia izin untuk mengantarkan papa mamanya pulang ke hotel. Pulang
Saudara, dia menaiki mobil, bukan mobil dengan ugal-ugalan. Sang pria ini diantarkannya papa mamanya ke hotel, dan dia kembali untuk bersama dengan istrinya di malam itu, yang namanya malam pertama. Di dalam perjalanannya kembali untuk bersama dengan istrinya di tengah-tengah perempatan jalan yang sudah cukup lumayan malam, karena resepsi selesainya malam, hampir tengah malam. Oh, dia bukanlah tipe pria yang suka nyetir ugal-ugalan meskipun jalannya sepi. Dia dalam suasana gembira, mengajukan mobilnya juga tidak dengan kencang meskipun ada rasa rindu, tentunya ingin bertemu dengan istrinya di malam itu. Ketika dia mulai menginjak gas, lampu hijau, tiba-tiba dari seberang ada pengemudi mabuk yang tidak tahu diri melaju mobil dengan begitu kencangnya, menabrak pria yang baru menikah di hari itu. Terjadilah tabrakan frontal yang aneh, saudara. Pria yang baru menikah tadi meninggal di tempat, sementara pengemudi mabuknya cuma luka-luka. Di hari yang sama, di hari yang berbahagia sekaligus hari berduka. Semua orang bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Sang istri di hari itu dia mendapatkan apresiasi, punya pasangan yang sangat luar biasa ideal. Belum genap usia pernikahannya 24 jam. Di hari itu dia harus menerima sebuah kenyataan. Dia harus kehilangan suaminya karena ulah oleh seorang pengemudi mabuk yang tidak bertanggung jawab. Itu sebuah realita masalah. Tidak ada jawaban. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada pasangan yang ideal, pasangan yang luar biasa menjadi role model, contoh teladan, tapi Tuhan ambil tidak lebih daripada 24 jam. Sementara banyak yang kehidupan rumah tangga yang kacau yang Tuhan tidak ambil. Dan itu juga terlontar di dalam istrinya yang ditinggal menangis. Kenapa Tuhan? Salah suamiku itu apa? Salah kami itu apa? Belum lagi, saudara, diceritakan setelah hari itu dia mendapat banyak intimidasi, tekanan dari keluarga. Si pria menganggap wanita ini memakai kuasa gelap. Tuduhan demi tuduhan, dia harus jalani, hadapi. Bukannya dihibur, tapi pihak keluarga pria pun seakan-akan menyalahkan, yang disebut dengan, oh ini tumbal, jangan-jangan dia memakai kuasa gelap, dan dia pakai pesugihan, dia pakai susuk lah, inilah itu. Padahal tidak sama sekali. Saudara, ini adalah salah satu contoh gambaran kehidupan manusia, termasuk juga kehidupan anak-anak Tuhan. Masalah itu akan ada. Itu sebuah realita yang harusnya saudara hadapi. Maka di dalam kalimat penutup ini Tuhan ingin menekankan, bukan bicara bagaimana mengikut Tuhan itu tidak boleh ada masalah, tapi bagaimana kita itu meresponi akan masalah setiap harinya. Tuhan Yesus menutup khotbah di bukit ini dengan menggambarkan dua macam dasar, yaitu dua macam kategori orang yang mendengar firman-Nya. Digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan ilustrasi sebuah bangunan rumah. Kategori yang pertama adalah bangunan rumah yang dibangun di atas batu, yang kedua dibangun di atas pasir. Ya, dua-duanya rumah terbangun. Tapi perhatikanlah ilustrasi yang membedakan apa? Bahwa ketika hujan dan banjir itu datang, yang kokoh yang dibangun di atas batu, bukan? Yang hancur yang di atas pasir. Nah, inilah ingin mengajarkan, menggambarkan di dalam penutup dari Tuhan Yesus khotbah di bukit adalah bicara juga respon di dalam masalah yang saya dan saudara akan hadapi setiap hari, baik yang di atas batu maupun di atas pasir, sama-sama akan menghadapi hujan dan banjir. Tapi responnya berbeda. Kategori yang pertama, responnya itu dikatakan di dalam ilustrasi tidak akan rubuh. Tapi yang kedua itu sudah rubuh, hebatlah kerusakannya. Jadi penutup daripada khotbah di bukit ini, Tuhan ingin mengajarkan yang adalah bicara respon. Nah, respon inilah
Bagaimana kita respon yang baik? Yang ketiga yang paling penting adalah dasarnya. Seseorang mempunyai respon yang baik, yang tidak akan rubuh ketika dasarnya kokoh. Maka kesimpulan dari khotbah di bukit ini adalah bicara dasar. Bukan bicara masalah itu boleh datang atau tidak, bukan. Tapi saya bicara dasar. Bahwa dasar yang kokoh itu yang menjadi poinnya. Fondasi yang kuat itu yang menjadi poinnya. Fondasi yang kuat di sini adalah bicara perkataan Yesus didengar dan dilakukan. Betul kan? Itu bicara dasarnya bahwa orang itu mendengar dan melakukan. Saudara, kita semua tentu pernah mengecap yang namanya dunia pendidikan, sekolah. Bahkan kita hari ini juga melihat sekolah-sekolah. Bagaimana seorang itu dinyatakan dia layak naik tingkat ketika dapat nilai yang bagus, kan? Cara seorang siswa itu mendapat nilai yang bagus yaitu melalui penilaian. Zaman dulu namanya entah UTS, ulangan lah apa, hari ini namanya penilaian harian, apapun namanya, tapi itu bicara tentang ujian, dites. Seorang anak kalau tidak mau dites, ya dia selamanya juga tidak tahu bagaimana dia bisa naik tingkat, ya toh. Di dalam dunia pendidikan pun ada juga dites, supaya tahu apa yang sudah diajarkan itu dia paham apa enggak. Taunya dari mana? Ya perlu dites. Nah, itu juga dengan dalam kehidupan kerohanian spiritualitas kita. Tuhan izinkan sebuah proses itu juga seperti anak itu sekolah. Jadi kehidupan spiritualitas saya dan saudara itu diibaratkan juga seperti anak yang bersekolah. Lalu kapan lulusnya? Nah, Tuhan sendiri yang ngomong lulus. Yaitu kapan? Ketika kita itu berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kata lain ya game. Selama kita belum game, ya kita sekolah terus. Ya, sekolah kehidupan. Nah, di sekolah itu bagaimana kita tahu bahwa kita mendengar firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa sebagaimana minggu lalu, melalui setiap ujian yang Tuhan izinkan, yaitu problem dan masalah. Dan ketahuilah Tuhan itu tertarik dengan apa yang ada dalam hati kita, bukan apa yang ada di sekitar kita. Maka seringkali Tuhan izinkan apa yang ada di sekitar kita, yaitu masalah dan problema, supaya apa yang ada dalam hati kita itu betul-betul kuat. Itu. Jadi di sini kita belajar bukan bicara apa yang ada di sekitar kita, tapi apa yang ada di dalam kita, bicara dasar. Dasar itu adalah bicara firman Tuhan dan melakukannya. Artinya apa? Di dalam setiap masalah problem yang Tuhan izinkan terjadi dalam sekitar hidup kita, itu respon kita lah yang betul-betul menjadi refleksi kita pada sore hari ini. Sederhananya begini, ketika kita berada di dalam keadaan yang menyenangkan, itu masalah enggak? Masalah, saudara. Ayo, kalau saudara senang ya dapat duit, dapat ini dan itu banyak, kita ingat Tuhan enggak? Ingat kok Pak teorinya. Tapi seringkali kadang-kadang kalau kita lagi senang, happy, ya toh, tiba-tiba dapat apa namanya Shopee Live lah, apalah, dapat harga murah, dapat undian nomplok lah, sebagainya. Seringkali mohon maaf, kita lupa Tuhan. Nah, itu masalah. Nah, saudara, maka itulah respon kita. Baik dalam keadaan yang senang, jangan sampai kita lupa Tuhan dan kita terlalu fokus dengan berkatnya dan kita jadi lupa pemberi berkatnya. Dan ketika kita menghadapi kesulitan dan kesusahan, jangan juga kita meragukan dan meninggalkan Tuhan. Nah, itu adalah sebuah respon yang disebut dengan yang tidak rubuh, yaitu apa?
Baik di dalam suka maupun duka, di dalam sehat ataupun sakit, di dalam kesenangan atau kesulitan, kita tuh tidak lupa Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Bagaimana bisa? Dasarnya yang harus teguh. Jadikan sebuah momen problem kita, momen-momen kesukaan kita atau menjadi kesempatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Di dalam melakukan firman Tuhan itu kita ekspresikan iman kita, sehingga orang di sekitar kita akan melihat Kristus dan keharumannya melalui tingkah laku kita. Itulah saudara yang dimaksud dengan melakukan perkataanku dan melakukannya. Jadi gunakan kesempatan apapun, bahkan terlebih dari problem yang ada. Jadi kesempatan untuk memberitakan Injil dan menyatakan Kristus. Ketika saudara mendapat hadiah apapun, bersyukurlah pada Tuhan. Jangan kalau ada dia bahwa aku ini lupa dapat ini dan itu, ceritanya tentang ini dan itu aku, tapi lupa bahwa Kristus lah yang memberkati. Jadi ketika saudara mengalami kesusahan, jangan hanya ngomeltok. Tuhan, aku mau susah ya Tuhan, dapat dulu. Tapi jadikan itu menjadi kesempatan untuk Tuhan juga dimuliakan melalui sakit. Saudara, di dalam latar belakang pernah pelayanan saya di yang disebut dengan The Hospice Center, yaitu adalah sebuah rumah tempat singgah bagi orang-orang yang kena sakit terminal. Apa itu sakit terminal? Sakit yang dimana dokter sudah angkat tangan. Ya, di kota Singapura itu ada rumah itu menampung orang-orang yang sudah dokter angkat tangan. Biasanya kena cancer, stadium akhir dan sebagainya, yang dimana ya orang itu cuma dirawat, dikasih kekuatan sampai ajal menjemputnya. Tantangan yang terberat adalah ketika kita pelayanan di sana, bagaimana orang yang sakit itu tidak kehilangan imannya. Oh, berat saudara mau kasih doktrin apapun, dia akan selalu berkata, so what? Relevansi apa? Sakitku tidak sembuh. Seringkali orang gitu. Ya, wah saudara mau kasih Yesus itu telah mati dan sebagainya, itu kadang-kadang tidak mudah. Nah, kita diminta untuk hadir. Tidak usah terlalu banyak bicara doktrin, tapi bagaimana kita juga menyatakan Tuhan yang mengasihi dan hadir. Itu susah, saudara. Tahu kenapa? Karena di Google tidak ada caranya. Kalau bicara doktrin seketapuk, wah di Google banyak. Tapi bahwa bagaimana hadir dan menjadikan teladan Yesus, hadir di sisinya dan mengatakan bahwa Yesus itu mengasihimu, itu tidak mudah. Di Google tidak ada, soalnya. Karena itu apa? Karena itu ada, kita harus mengalami itu, betul. Nah, satu kali saudara, ketika saya di situ, bukannya saya yang melayani, tapi saya yang dilayani, yang sehat dilayani. Suatu kali ada seorang ibu yang kena cancer stadium 4 di hospice itu. Tentu di usia yang masih muda, tentu dengan usia, kalau muda itu kan ya toh, namanya usia masih muda kan, perfeksionis banget. Ini kan berarti harus didoakan, diinjili gitu kan. Saudara, ketika dia hadir di situ, dia tersenyum, dia mengatakan terima kasih. Lalu besok itu ketika saya tiba di situ, saya mendapat informasi, ternyata ibu tadi itu, dia itu sesungguhnya bukanlah prioritas untuk didoakan. Menarik ya. Kenapa? Karena dia ternyata datang di situ, dia itu mendoakan sebelahnya. Ibu yang kena kanker 4 mendoakan sebelahnya. Saya yang sehat mendoakan ibu yang di sebelahnya dia. Kuat mana? Kenapa saudara? Karena ibu di sebelah itu sudah mengalami putus asa. Ketika saya mendoakan, dia selalu berkata, iya kamu sehat, kamu tidak merasakan sakitku, kamu tidak merasakan cekot-cekotnya, pakai bahasa Indonesia begitu. Karena saya dikatakan sehat. Tapi ibu ini ketika dia
mendoakan sebelahnya, dia mengatakan bahwa aku juga kena kanker stadium 4. Kemo juga sudah tidak ngatasi. Tapi aku punya Yesus. Nah, sederhana, ibunya bukan lulusan S3 teologi. Tapi ketika ibu ini berdoa buat sebelahnya yang sama-sama kaki kanker 4, ibu sebelahnya itu meneteskan air mata. Dan yang membuat saya juga banyak belajar, ibu yang mendoakan ini pulang lebih dahulu. Pulang, tapi sebelum pulang dia meninggalkan sesuatu yang buat ibu sebelahnya itu akhirnya tidak jadi meninggalkan Yesus. Memang bukan karena ibu ini, tapi karena Allah Roh Kudus yang memakai ibu ini. Tapi tahukah, ibu ini yang punya kanker 4 ini memakai sisa hidupnya. Dia tahu bahwa dia secara medis tidak bisa disembuhkan. Tapi di akhir hidupnya, di tempat yang mungkin tempat adalah orang-orang frustasi dan putus asa menanti ajalnya, tapi dia pakai itu sisa waktunya ibu ini yang namanya saja pun tidak begitu dikenal. Saya aja pun lupa dengan namanya. Tapi ibu ini menjadi contoh teladan. Dia memakai kesempatan sisa hidupnya yang tidak lama itu bukan untuk merenungi nasibnya, ngomel, enggak. Tapi dia memakai sisa hidupnya yang tidak lama itu untuk menguatkan temannya yang juga sakit. Teman yang baru dikenalnya, Ustaz, di tempat hospice itu. Ketika dia harus berpulang dulu, dikatakan di 1 hari sebelumnya, ibu sebelahnya, ibu itu penuh dengan senyum. Padahal rambutnya itu habis. Sebelahnya tahu karena ngalamin yang sama. Kok itu sakit, Saudara? Ibu itu tersenyum dan mengatakan, kalau nanti aku pulang dulu, tungguan aku ya. Itu sebenarnya bahasa artinya apa? Aku dan kamu akan berada di tempat yang sama. Saudara, ibu ini meresponi problem penyakit yang dia alami. Dia punya dasar yang teguh. Dia melakukan apa itu menghidupi imannya. Dia melakukan apa itu menghidupi pengharapannya kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu. Dia tidak bimbang, dia tidak mengomel, dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tahu bahwa sakit itu tidak bisa sembuh, tapi dia juga tahu bahwa sakit itu menjadi sarana untuk Yesus bisa disebarkan, dimuliakan. Dan dia tahu bahwa sakit itu hanya sarana, kendaraan dia untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamatnya lebih cepat. Saya respon seperti inilah adalah respon ekspresi dari apa? Dari dasar yang teguh, fondasi yang kuat. Dan itulah yang menjadi inti daripada firman Tuhan kita malam hari. Kita dipanggil harusnya menjadi orang kategori yang pertama. Nah, dasar yang teguh ini pun juga bicara pergumulan kita seumur hidup, saudara. Gambaran pembangunan rumah digambarkan didirikan di atas batu pada zaman itu dengan teknologi yang sederhana yang belum secanggih sekarang. Kalau orang membangun rumah yang baik, dia harus berjuang keras di awal untuk mendirikan rumah itu supaya dasarnya ada dasar yang batu yang kokoh. Jadi dia harus menggali dasar itu, tidak hanya sekedar main-main, tidak hanya sepenting pokok cepat jadi kelihatan bagus, tidak. Harus ada upaya, harus ada juga effort yang harus dikerjakan supaya akhirnya dia menemukan dasar batu yang kokoh. Nah, gambaran inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus juga untuk bicara pergumulan saya dan saudara untuk di atas dasar yaitu firman Tuhan. Ada juga pergumulan seperti itu. Nah, hanya sekedar bicara dengan firman Tuhan seminggu sekali aja cukup, tidak. Seperti orang yang sedang membangun rumahnya di atas batu itu, fondasi itu menjadi hal yang utama, maka dia harus kerjakan itu sungguh-sungguh menjadi poin prioritas utama. Itulah gambaran pergumulan kita bicara mengiring Tuhan. Tidak ada yang pokoknya instan lah, yang penting pokoknya dengar itu. Tidak, saudara harus bergumul setiap hari.
Firman Tuhan ini dikatakan dengarkan, melakukannya, katakan dipakai, itu adalah bicara setiap hari sepanjang hidup kita. Bukan dengan instan seperti orang yang bangun di atas pasir yang cepat. Pembangunan di atas pasir itu cepat, dan biasanya beberapa penafsir memprediksi biaya di awal biasanya lebih ringan. Tapi berbicara biaya lebih ringan, saya mau ceritakan. Di tahun 2008, gitu ya, sebuah bangunan menara milenium di pusat kota San Francisco itu dibangun. Kalau kita mengenal, ada namanya Menara Pisa, yang menjadi daya tarik wisatawan, yang kalau kita lihat menjadi juga salah satu screensaver komputer. Menara Pisa itu daya tariknya itu kenapa? Karena menara itu miring, ya toh. Kalau menara itu tegak, wisatawan tidak akan datang, ya kan? Jadi Menara Pisa itu menurut cerita tidak pernah ditegakkan, karena kalau Menara Pisa itu tegak, nanti harinya kiamat, wisatawan tidak datang. Maka sedikit menyimpang ya saudara. Kadang-kadang itu guyonan kita itu ya, oh kalau ingin ngomong tidak mungkin gitu kan, tidak mungkin gitu kan. Omonganmu tuh kayak kalau Menara Pisa itu nanti kalau tegak gitu ya. Jadi tidak mungkin. Kenapa? Karena pemerintah itu tahu kalau itu Menara Pisanya ditegakkan, tidak akan ada wisatawan yang datang. Jadi kemiringan itu Menara Pisa itu karena tanahnya yang gerak dan fondasinya kurang dalam, miring. Tapi tahukah kita, Menara Pisa itu setiap tahunnya itu miringnya semakin lama semakin miring, karena tanahnya juga bergerak. Nah, pemerintah itu mengusahakan supaya Menara Pisa itu tidak jatuh semakin miring, tapi juga tidak ditegakkan. Jadi kemiringannya dijaga. Jadi tetap terus diusahakan supaya dia tidak roboh. Jadi fondasinya diapakan, tapi juga tidak ditegakkan. Kalau ditegakkan namanya bukan Menara Pisa. Gitu ya. Menarik ya. Nah, tapi itu another story. Tapi yang ingin saya katakan, Menara Milenium ini dibangun 58 lantai bukan sengaja untuk dimiringkan. Ya, dia menjadi kayak gedung perkantoran 56 lantai tegak lurus. Tetapi ternyata menara ini miring. Kenapa miring? Karena fondasi pembuatannya kurang kokoh dan tidak dalam. Karena mungkin pihak kontraktor dimungkinkan ingin menghemat biaya. Yang penting pokoknya ketok tinggi megah. Alhasil menara ini, Menara Milenium di San Francisco ini miring. Nah, supaya tidak ambruk, pihak kontraktor ini akhirnya harus membetulkan fondasinya. Dan tahukah kita, biaya untuk membetulkan fondasi itu jauh lebih besar daripada pembangunan gedung itu sendiri. Susah, sudah jadi soalnya. Biaya untuk membetulkan fondasi itu ternyata jauh lebih besar. Di awal kita berpikir, mungkin tuh ya, sudahlah, fondasi yang penting pokoknya kelihatan bagus berdiri. Ingin menghemat, tapi ujung-ujungnya malah habis banyak. Nah, saudara, di dalam penghidupan kita pikir, penting pokoknya dengar firman Tuhan seminggu sekali cukup lah. Gitu ya. Nanti hari Senin, Selasa, pokoknya apa katanya. Enggak. Efek dan kehidupan spiritualitas kita bisa jauh lebih berat tatkala kita menganggap remeh pergumulan dengan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena masalah tadi poin yang pertama itu akan terjadi dan akan kita hadapi kan setiap hari. Nah, Tuhan menghendaki bahwa masalah yang terjadi itu bagaimana respon kita untuk kita tidak menjadi pribadi yang hancur, tapi tetap terus kokoh dan bahkan memakai masalah itu menjadi sebuah kesempatan agar nama Kristus dimuliakan. Maka yang ketiga, dasar itulah. Apa itu dasar? Tidak lain tidak bukan adalah perkataan Yesus. Ada bicara firman Tuhan sebagaimana ayat yang 24. Dan perkataan itu tidak hanya sekedar kita dengar saja, kita baca, tapi betul-betul kita renungkan. Dan masalah itu Tuhan izinkan agar betul-betul yang sudah kita dengar itu bagaimana kita melakukan, yaitu tetap terus setia Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Nya meskipun tidak mudah, dan memakai setiap problem itu untuk menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan melalui hidup kita. Itulah disebut dengan melakukan firman Tuhan.
Nah, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, 3 poin ini menolong kita. 2 macam dasar. Dasar apakah? Dasar Yesus yang harus saya dan saudara bangun di atasnya. Karena itu anugerah yang sudah kita terima. Dan kita dipanggil menjadi kategori orang yang pertama di atas batu yang kokoh. Yesus adalah batu yang kokoh, kan? Disitulah kategori kita harus membangun kehidupan spiritual kita, pengiringan kita di atas dasar yang kokoh itu. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami ya Tuhan, agar kami betul-betul membangun hidup kami di atas dasar segenap firman-Mu, dan bagaimana kami menggumulkan dan belajar untuk menghidupnya setiap hari. Tolong kami, tolong juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah kita memperhatikan bangunan iman kita. Kita mau belajar dengan perhatian mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya supaya iman kita semakin teguh ketika cobaan hidup datang menimpa kehidupan kita. Tuhan berkati kepada Bapak Pendeta Menahem yang berkenan melayani kita pada saat sore hari ini.